Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku di mana saja kalian berada. Saya pada tempat ini akan membawakan materi tentang pengertian dan ciri teks deskripsi. Namun sebelumnya marilah kita saksikan tayangan video berikut ini. Anak-anakku sekalian, bagaimana tadi setelah menyaksikan tayangan video tersebut? Baiklah, kita akan membuat dulu kesepakatan kelas ya. Kelasnya kalian harus menyaksikan ibu melakukan pembelajaran dari awal sampai akhir ya. Karena kalau misalnya tidak dari awal sampai akhir, ada bagian yang hilang. Jadi kalian tidak memahami pembelajaran kesempatan ini dengan utuh. Setelah kalian menyaksikan video tadi lagu Rayuan Pulau Kelapa karya Ismail Marzuki, Ibu ingin bertanya nih, bagaimana perasaan kalian saat ini? Senangkah atau ada yang bersedih atau ada yang galau? Nah, Ibu berharap dari sini ya, mudah-mudahan setelah kalian tadi mendengarkan lagu Rayuan Pulau Kelapa, kalian merasa bahagia ya, merasa bahagia karena ditakdirkan lahir di Indonesia, negara yang sangat indah, pemandangannya indah, suku bangsanya yang beraneka ragam, sehingga kalian bisa mengikuti pembelajaran yang akan Ibu sampaikan dengan bahagia. Baiklah, untuk yang pertama saya ingin menjelaskan apa sih itu pengertian teks deskripsi. Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan si pembaca seolah-olah merasakan langsung apa yang dideskripsikan oleh pengarang di dalam teks tersebut. Jadi, ketika kamu mempelajari teks deskripsi, kata kuncinya adalah menggambarkan. Ya, di dalam pelajaran bahasa Indonesia itu kan sangat banyak ya teksnya. Ada teks deskripsi, ada teks prosedur, ada teks narasi dan lain-lain. Sehingga ketika
kalian menghafalkan pengertian teks deskripsi itu, mungkin kalian menjadi seperti kurang memahami karena saking banyaknya. Menurut Ibu, kalian sebaiknya mengingat kata-kata kuncinya. Nah, untuk kata kunci ini kalian ingat saja bahwa kata kunci teks deskripsi adalah menggambarkan sesuatu kepada halayak atau kepada orang banyak melalui tulisan tentang apa yang dilihat, didengar, dirasakan oleh penulis atau pengarang kepada orang lain. Jadi di dalam pengertian teks deskripsi itu ada keterlibatan panca indera. Kemudian sekarang kita beralih ke ciri teks deskripsi. Ciri teks deskripsi yang pertama itu adalah menggambarkan objek dengan jelas, sehingga seorang pengarang deskripsi itu sangat istilahnya itu mempunyai ciri yang personal gitu ya. Jadi misalnya bisa saja saya mengarang teks deskripsi misalnya tentang Pantai Pangandaran, ataupun oleh kalian misalnya oleh Ciara ataupun oleh Aisyah misalnya. Karena apa? Karena kata-kata yang digunakan itu membawa ciri secara personal di dalam teks deskripsi, yang dibuat. Kemudian yang kedua, menggunakan kata khusus atau kata-kata yang bersinonim atau kata-kata yang sifatnya itu sangat maknanya itu khusus gitu ya. Seperti misalnya kata baik itu sama dengan kata bagus, sama dengan kata indah. Tetapi untuk melukiskan pemandangan yang indah, kata yang sering digunakan adalah kata elok. Jadi lain gitu rasanya ya. Kalau misalnya tadi seperti dalam lagu ya, elok gitu ya, Indonesia itu negeri yang elok, maka akan lain rasanya bila dikatakan negeri yang indah. Makanya kata-katanya itu khusus. Jadi sinonim yang digunakannya itu yang khusus gitu ya. Yang kedua itu yang ketiga, melibatkan panca indera ya. Jadi sebuah teks deskripsi itu melibatkan panca indera pendengarnya, sehingga apa yang dituangkan ke dalam bentuk tulisan itu jelas ya. Karena apa? Karena melibatkan panca indera. Apa yang dilihat, didengar, dirasakan, dicium gitu ya. Kalau misalnya untuk melukiskan sebuah tempat yang bau busuk seperti pasar atau apalah gitu ya. Nah, kemudian juga diraba untuk menjelaskan sesuatu yang sifatnya kasar ya. Kalau kita misalnya mau melukiskan batu di sekitar Candi Borobudur misalnya ya. Nah, itu jadi melibatkan panca indera. Kemudian ciri yang keempat adalah bahasanya baku. Baku di sini pengertiannya bukan baku yang kaku gitu ya, tetapi baku yang sesuai dengan situasi dan kondisi ya. Kemudian menggunakan majas. Jadi tadi berkaitan dengan seorang pengarang deskripsi itu sangat personal, maka kata-kata yang ditulis di dalam teks deskripsi itu menggunakan majas. Seperti misalnya dalam lagu tadi ya. Lagu tadi itu kan ada kata-kata nyiur melambai gitu ya. Nyiur itu sebenarnya tidak bisa melambai seperti manusia melambaikan tangan, tetapi untuk mengungkapkan nyiur yang sedang daunnya ditebak oleh angin, ditiup oleh angin, kan itu mirip seperti orang sedang melambaikan tangan. Maka dikatakan seperti di dalam lagu itu, nyiur melambai-lambai. Jadi di dalam sebuah teks deskripsi itu menggunakan majas, sehingga kata-kata di dalam sebuah teks deskripsi itu
menimbulkan emosi gitu ya. Jadi kalau kita misalnya menggambarkan tentang keindahan Pantai Pangandaran, maka si orang yang membaca tulisan kita itu selain memperoleh informasi yang seolah-olah dia itu pergi ke Pantai Pangandaran, mungkin di dalam pikirannya itu, aduh suatu saat saya ingin sekali berkunjung ke Pangandaran. Jadi itu yang dimaksud dengan menggugah emosi. Yang berikutnya, yang terakhir itu menjelaskan objek secara terperinci. Jadi ketika kita ingin menuliskan sebuah teks deskripsi, kita itu pertama itu mengidentifikasikan ya, misalnya kita akan menulis Pantai Pangandaran. Kita jelaskan Pantai Pangandaran itu ada di mana, jam dan sebagainya. Nah, di paragraf berikutnya kita harus fokus, kita akan menceritakan apanya. Misalnya tentang kehidupan sosial masyarakatnya yang ramah misalnya, atau keadaan pantainya, keadaan ombaknya, kemudian keadaan pengunjungnya. Jadi semakin jauh diterangkan itu semakin terperinci gitu ya, semakin detail kita menceritakan tentang Pangandaran tersebut. Selesailah sudah kita belajar tentang pengertian dan ciri-ciri dari teks deskripsi. Nah sekarang satu pertanyaan dari saya, bagaimana cara memahami sebuah teks deskripsi? Sebenarnya ini bukan hanya teks deskripsi ya. Jadi untuk semua teks yang kita pelajari, kita akan mencoba memahami bagaimana memahami isi teks itu. Ada 3 cara untuk memahami teks, dalam hal ini teks deskripsi ya. Pertama, membaca keseluruhan tentang isi teks deskripsi. Mengapa harus keseluruhan? Karena sebuah teks bukan hanya teks deskripsi ya, semuanya itu berisi informasi yang utuh. Jadi kita harus membacanya secara keseluruhan. Kalau tidak secara keseluruhan, berarti informasi yang kita dapatkan itu terputus-putus. Kedua, memahami isi teks deskripsi. Nah ini tiap orang itu akan berbeda-beda. Mungkin ada yang untuk mudah memahami sebuah teks itu, ada yang memahami isi teks itu. Kedua, yang ketiga, yang terakhir, dengan menemukan ide pokok sebuah paragraf. Ya, kalian tentu sudah tahu paragraf itu mempunyai ide pokoknya, yang letaknya itu ada di awal untuk paragraf deduktif dan di akhir untuk paragraf induktif. Khusus untuk teks deskripsi ini, karena sifatnya menjelaskan sesuatu, seolah-olah ide pokoknya itu menyebar di seluruh paragraf. Maka caranya ketika kita menemukan ide utama di sebuah paragraf, yaitu dengan cara menyimpulkan atau mencatat hal yang penting. Seperti tadi misalnya sudah bicara tentang Pantai Pangandaran ada di mana, kemudian jaraknya berapa jam dari Bandung, dan sebagainya misalnya. Maka kita menyimpulkannya misalnya, oh itu lokasi Pangandaran. Begitu cara menemukan ide pokok di dalam sebuah teks deskripsi. Alhamdulillah sudah selesai tugas Ibu untuk menyampaikan untuk menyampaikan pengertian dan ciri teks deskripsi. Sekarang kita akan melakukan refleksi ya. Refleksi dari pembelajaran kali ini adalah yang pertama, dengan tadi kamu menyaksikan video rayuan kelapa, saya ingin mengajak kalian menjadi manusia yang lebih bersyukur karena terlahir di negeri yang sangat indah. Di situ dikatakan kan ada berbisik-bisik Raja Kelana. Maksudnya itu keindahan negara Indonesia itu menjadi pembicaraan bagi kaum traveler ya. Jadi dari mulut ke mulut itu tersebar keindahan Pulau Bali bagaimana, keindahan Labuan Bajo bagaimana, itu maksudnya. Jadi saya mengajak kamu supaya lebih bersyukur untuk menjadi warga negara Indonesia itu ya. Oleh karena itu tentu saja tugasnya kamu harus mengisi ya, menjadi warga negara yang baik, yang bermanfaat gitu. Kemudian yang kedua,
sehubungan dengan teks deskripsi itu melibatkan kelima panca indera, tentu saja saya juga mengajak kalian untuk lebih bersyukur, mensyukuri tentang nikmat yang Allah berikan gratis ya, kelima panca indera, sehingga kalian bisa menyaksikan semua keindahan, semua kekaguman yang ada di seantero dunia ini, dan diharapkan kalian bisa berbagi melalui tulisan-tulisan kalian melalui bentuk teks deskripsi. Nah, untuk latihan saya akan memberi penugasan kepada kalian. Buatlah sebuah teks deskripsi yang mendeskripsikan keadaan rumah kamu masing-masing ya. Boleh untuk yang suka auditori, kamu merekamnya dalam bentuk voice note di HP. Kemudian untuk yang suka audio visual, kamu boleh membuat video. Untuk yang suka gambar, kamu boleh membuat gambar. Kemudian untuk yang suka menulis, tentu saja karena kita ini pembelajaran tentang menulis, kalian buat teks deskripsi sebanyak 3 paragraf. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Nanti tugasnya silahkan kumpulkan. Kalau yang belum masuk GCR boleh via WA, atau yang sudah masuk GCR via GCR. Ucapan terima kasih. Baiklah anak-anakku sekalian, di mana saja kalian berada, berakhirlah sudah pembelajaran tentang teks deskripsi yang ditujukan untuk kelas 7. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam sehat ya dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.